Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Kurnia Dwi Areni, dalam mata pelajaran PPKN kelas 12. Ya. Nah, ini. Nah, kita ke makna dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang diperoleh atau didapatkan. Hak tersebut dapat berbentuk kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh akibat dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Contohnya, bila seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu pekerjaan. Nah, pada pembelajaran kelas 11, Anda sudah diperkenalkan dengan konsep hak asasi manusia. Nah, menurut Anda, sama atau tidak HAM dengan konsep hak warga negara? Untuk mengetahuinya, kita uraian berikut ini. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia. Karena itu hak asasi manusia itu berbeda dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota sebuah negara. Hak asasi bersifat universal, tidak terpengaruh oleh status warga negara. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua orang berhak, tidak semua warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi juga merupakan hak warga negara. Misalnya, setiap orang menduduki jabatan dalam pemerintahan RI ya, adalah hanya hak warga negara Indonesia saja. Kalau warga negara lain tidak berhak. Bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Kewajiban adalah kewajiban secara sederhana dapat diartikan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Ya, apa yang membedakan dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status warga negaraan orang tersebut. Sementara kewajiban warga negara dibatasi oleh kewarganegaraan seseorang. Nah, misalnya di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling keterkaitan. Keduanya memiliki hubungan kualitas atau sebab akibat. Seorang mendapatkan hak karena dipenuhinya kewajiban. Ya. Nah, misalnya seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, sebagaimana akibatnya dipenuhi kewajiban oleh guru. Nah, kewajiban saya sebagai guru adalah mengajar. Kewajiban kalian sebagai murid adalah mencerna, memahami apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ilmunya ya. Kalian pahami, kalian cermati. Seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban warga negara. Ya. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, instrumen, dan praksis.
Kegiatan ketiga nilai tersebut secara langsung atau tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara. Nah, kita lihat. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar kegiatan dengan hakikat kelima Pancasila. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang pertama, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama dengan kepercayaan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing, ya. Bebas memeluk agama, tapi satu, ya, nggak boleh dua ataupun tiga. Satu, ya, memeluk agamanya satu. Nah, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain, itu diperbolehkan dengan situasi dan kondisi lingkungan masing-masing. Mengembangkan toleransi antara umat beragama, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain, ya. Jadi nggak boleh maksa agama kita ke agama orang lain. Begitupun sebaliknya, agama orang lain ke kita, ya. Sila sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, menempatkan hak warga negara pada kedudukan yang sama di dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan perlindungan hukum. Ya, yang pertama, memperlakukan orang lain dengan harkat dan martabat yang sama, ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai persamaan derajat, hak, dan kewajiban, mengembangkan sikap saling mencintai antara sesama, tenggang rasa, saling menghormati, dan tidak semena-mena terhadap orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Itu yang terkandung dalam sila kedua dalam Pancasila. Nah, selanjutnya adalah sila ketiga. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkuat budaya nasional. Sila ketiga. Nah, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan golongan. Jadi kepentingan negara dan kepentingan bangsa itu yang paling pertama, ya. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara, mencintai tanah air, mengembangkan persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika apa? Berbeda-beda namun tetap satu jua. Lalu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat secara demokratis. Demokratis itu bebas mengeluarkan pendapat. Sila keempat, menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, berpartisipasi dalam pemilihan umum. Nah, sila keempat mengamanatkan, mengutamakan musyawarah mufakat, ya, dalam setiap pengambilan keputusan, ya. Contoh sederhananya, di sekolah diadakan pemilihan OSIS. Pemilihan OSIS itu diambil kesepakatan, ya. Nilai suara tertinggi siapa? Si A. Nah, kita pakai kesepakatan. Kalau ada yang nggak setuju, kita pakai kesepakatan. Paling banyak suara si A, tapi si B lebih bagus. Nah, itu kita ambil kesepakatan bersama, ya. Nah, selanjutnya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jika nanti semua si A ini terpilih jadi ketua OSIS, si B ini enggak, nah kita harus menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, ya. Itulah tujuan dari berorganisasi, nggak boleh egois. Lalu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih untuk melakukan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Jadi kita memberikan kepercayaan kepada DPR. DPR itu apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di atas DPR ada MPR, Majelis Permusyawaratan
rakyat. Nah, di mana kita memberikan kepercayaan penuh pada wakil-wakil kita, wakil rakyat kita yang kita pilih, agar dia melaksanakan tugas sebaik mungkin, ya. Bukan kita milih dia, terus dia enak-enakan tidur pada saat rapat atau tidak mempedulikan kita, bukan ya. Tapi kita memilih dia karena dia wakil dari kita, wakil rakyat, ya. Nah, selanjutnya sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, selanjutnya kita hak dan kewajiban warga negara dan dari instrumen Pancasila. Nah, di sini pada bagian ini Anda akan diajak untuk menganalisis keberadaan hak dan kewajiban Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam ketentuan ini diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara, berikut diuraikannya. Nah, di sini yang A, hak atas kewarganegaraan. Siapakah yang menjadi warga negara atau penduduk Indonesia diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Berdasarkan pasal tersebut, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang asli Indonesia atau orang-orang bangsa lain yang disahkan dalam Undang-Undang Negara Indonesia. Jadi yang menjadi warga negara Indonesia itu orang asli dan orang yang memang orang asing tapi ingin menetap di Indonesia, dokumennya sudah dilengkapi, nah itu merupakan warga negara Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan pasal tersebut yang menjadi warga negara Indonesia adalah udah ya. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia yang asli tinggal di Indonesia. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraan, ya, yang tidak dapat dicabut secara semena-mena, ya, karena ada dokumen resmi. Makanya kan kita sudah dibikin KTP, akte itu untuk memperkuat dokumen-dokumen kita, ya. Nah, selanjutnya yang B, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. NRI, Negara Republik Indonesia, menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum pemerintah. Pasal 27 ayat 1 mengatakan bahwa warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi sebagai warga negara bersama kedudukan hukumnya kita wajib mendukung atau menjunjung hukum dan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak ada diskriminasi, ya. Diskriminasi pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintah. Selanjutnya adalah hak pekerja dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lanjut, ada pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Jadi katanya di kita ada opini juga ya untuk pendidikan bela negara, ya, atau pendidikan militer, ya, di khusus untuk mahasiswa. Kalau SMA belum, ya. Nah, kita lanjut ke pasal 28. Pasal 28 menetapkan warga negara untuk berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran, lisan maupun tulisan sebagaimana ketentuan dalam
terdapat 3 hak, yaitu kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, serta kebebasan untuk berpendapat. Ini kebebasan mendirikan organisasi, mendirikan parpol, ini bebas diatur dalam pasal 28. Ya. Selanjutnya ada pasal 29 ayat 1, yaitu negara berdasarkan atas Tuhanan yang Maha Esa. Lalu pasal 29 ayat 2-nya mengatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya. Selanjutnya ada pasal pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang RI, ya, pasal 30 ayat 1 dan 2. Nah, selanjutnya adalah hak mendapatkan pendidikan. Salah satu tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia tercermin dalam pasal 31 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu pasal 31 ayat 2 menegaskan bahwa negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ya. Lalu ada pasal 33 ayat 3 yang mengatakan bahwa mewajibkan pemerintah mengusahakan penyelenggaraan suatu pendidikan nasional yang berkeimanan dan berketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, selanjutnya ada pasal 32 ayat 1 ya yang mengatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, itu ya. Lalu ada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, 4 ya. Nah, ini berhubungan dengan perekonomian. Ya. Pasal 32 dulu deh, ayat 2. Disebutkan, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan nasional. Nah, lalu ada pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ya, berarti asas kekeluargaan itu gotong royong, koperasi juga ya. Nah, selanjutnya pasal 2-nya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi apa yang penting? BUMN. Ya, ada Pertamina, ada tambang, Antam, itu semua dikuasai oleh negara. Lalu Bumi dan air, kekayaan alamnya terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya. Lalu ada ayat 4-nya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, berprinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ya. Lalu ada ketentuan lebih lanjut pelaksanaan diatur dalam Undang-Undang. Pasal 33 merupakan hak dan kewajiban warga negara atas usaha perekonomian. Nah, kesejahteraan sosial, masalah kesejahteraan diatur dalam Undang-Undang pasal 34 yang mengatakan bahwa pasal 1. Ya. Pasal 1, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Lalu pasal ayat 4-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang dan pasal 34 yang
memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh iya. Nah, di sini ya. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktisi Pancasila, ya. Dengan kata lain, praktisi merupakan realisasi dari ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan sikap sehari-hari. Ya, dengan nilai praktisi Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perbaikan pada zaman aspirasi rakyat. Nah, kita lihat di sini. Hak dan kewajiban warga negara dalam praktisi Pancasila terwujud apabila nilai-nilai dasar instrumen dari Pancasila itu sendiri dilaksanakan dari hari sebelum warga negara. Contohnya, ketuhanan yang Maha Esa, menghormati bekerja sama antar umat beragama, ya, membina kerukunan, saling menghormati, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Lalu sila kedua, manusia yang adil dan beradab, berarti mengakui persamaan derajat, saling mencintai antara sesama, tenggang rasa, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lalu ada Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara. Rela berkorban untuk kepentingan negara, cinta tanah air, bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pengaruh demi persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak melaksanakan kehendak kepada orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menggunakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Lalu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan pada orang lain. Nah, ini pelanggaran warga negara ya, ketika warga negara ini, jadi pelanggaran warga negara merupakan akibat dari pelalainya atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara sendiri. Yang pertama adalah sikap egois. Nah, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Lalu, rendahnya kesadaran bangsa dan negara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak toleran. Jadi sikap menyebabkan munculnya saling tidak menghargai, ya, dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tapi kekuasaan dalam bentuk-bentuk lain di masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di perusahaan. Nah, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, biasanya ini ketidaktegasan aparat penegak hukum, ya. Jika kasusnya korupsi, dia cenderung istimewa. Tapi jika kasusnya kriminal, dia cenderung menggunakan hukum yang ada gitu ya. Tapi
tidak untuk kaum korupsi dan pejabat-pejabat lainnya. Jadi hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, selanjutnya penanggulangan hak dan upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ini upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi kasus pelanggaran dan hak kewajiban warga negara. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan baik dan adil kepada masyarakat. Kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, KPAI, Komnas HAM, gitu ya. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai penyelenggaraan hak dan pengingkaran kewajiban. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegak hukum, yaitu kepolisian. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Tindakan pidana teroris, selain itu kepolisian juga menangani kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. TNI, Tentara Nasional Indonesia, melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatis atau ancaman bagi kedaulatan bangsa Indonesia atau ancaman dari luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Lembaga peradilan melakukan peranannya untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, selanjutnya yang terakhir, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negara yang tercermin dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya kita bersikap dan perlu kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Jadi sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya. Jadi ini ya, untuk tugas PPKN kelas 12 itu ada di LKS ya, halaman 12 tugas mandiri. Lalu ada di halaman 16 tugas mandiri juga. Nanti saya tulis di kolom tugas. Kalau semua saya lupa boleh dikirim via email. Kalau nggak via email, via WA ya, WhatsApp. Yaudah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.